Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, yang telah memberikan kepada kita rezeki yang halal dan thayyibah. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap kepada beliau Nabi yang agung, Nabi yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berada di jalan yang baik, jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan kali ini di kuliah online Akhlak Tasawuf, saya Diansa. Kita akan berdiskusi tentang tarikat dalam Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza kana 'ala tariqatin hasanatin minal ibadati summa marida qila lil malakil muwakkali bihi uktub lahu misla 'amalihi idza kana talikan hatta laqahu aw akfatahu ila ta'liqi syu'aibil arnut. Sesungguhnya seorang hamba jika berpijak pada tarikat yang baik dalam beribadah kemudian ia sakit, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat yang mengurusnya, tulislah untuk orang itu pahala yang sepadan dengan amalnya apabila ia sembuh sampai aku menyembuhkan atau mengembalikannya kepadaku. Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 2 halaman 203. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga firman, walawil wa allawistaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi wa may yu'rid 'anil dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Seandainya mereka istiqomah di atas tarikat, niscaya kami beri minum mereka dengan air yang melimpah, karunia yang banyak untuk kami uji mereka di dalamnya. Dan barang siapa yang tidak mau berzikir kepada Tuhannya, niscaya dia menimpakan azab yang sangat pedih. Surat Al-Jin ayat 16 sampai ayat 17. Secara bahasa, tarikat itu adalah jalan atau metode dan mengacu pada aliran keagamaan tasawuf atau sufisme dalam Islam. Ia secara konseptual tarikat dengan hakikat atau kebenaran sejati, yaitu cita-cita ideal yang ingin dicapai oleh para pelaku aliran tersebut. Seseorang menuntut ilmu agama akan mulai pendekatannya dengan mempelajari hukum Islam,
yaitu praktek sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, atau duniawi Islam. Dan kemudian berlanjut pada jalan pendekatan mistik, keagamaan yang berbentuk tharikat, melalui praktek spiritual dan bimbingan seorang pemimpin tarekat. Calon penghayat tarekat akan berupaya untuk mencapai hakikat atau kebenaran hakiki. Saya sering mengatakan bahwasanya seseorang yang ingin sampai kepada jalan tarekat, jalan hakikat, maka dia harus sudah pernah menempuh yang namanya jalan syariat. Menurut Al-Jurjani, Ali Muhammad bin Ali, tarikat adalah metode khusus yang dipakai oleh salik atau para penempuh jalan menuju Allah Ta'ala melalui tahapan-tahapan maqam. Menurut Abu Bakar, tarikat ialah jalan petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan oleh sahabat, tabi'in, turun menurun sampai kepada guru-guru, atau suatu cara mendidik, mengajar lama kelamaan meluas menjadi kumpulan kekeluargaan yang mengikat penganut sufi yang sepaham dan sealiran, guna memudahkan menerima ajaran-ajaran dan latihan-latihan dari para pemimpinnya dalam suatu ikatan. Jadi itulah makna daripada tarikat, gampangnya seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan tarikat suatu sistem atau cara beramal atas irsyad seseorang mursyid terhadap murid-muridnya yang mengikat dalam suatu madhab tertentu yang pada dasarnya untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW secara optimal dan sungguh-sungguh. Sini pengertiannya. Yang pertama di dalam belum kita bertarikat yaitu ada garis syariat. Ini adalah garis luarnya. Seorang yang ingin masuk kepada maqam, dia ya harus menjalankan kehidupan syariatnya secara penuh. Ya belajar juga syariatnya secara penuh, karena tidak mungkin orang bisa tahu sholat, rukunnya sholat, sebab-sebab batalnya sholat, waktunya sholat tanpa dia belajar sebuah ilmu. Maka syariat membutuhkan ilmu. Begitupun tarikat setelahnya syariat, ya. Ini sudah masuk ke ranah yang lebih sensitif, ya, kepada ranah mistis, sehingga dia pendekatannya itu sudah melalui zikir dan zikir, sehingga dia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir-zikir itu yang dilakukan, jalan zikir. Ini biasanya tarikat di Indonesia yang zikir, ya, mempunyai amalan-amalan tertentu yang setiap waktu harus selalu dikerjakan. Tidak semuanya dilakukan adalah demi untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan-jalannya masing-masing. Tentu sudah melalui tahapan-tahapan tadi menjadi mursyid yang memang benar-benar mursyid sehingga tidak tersesat. Apakah ada tarikat yang tersesat? Ya ada. Ya tidak perlu saya sebutkan. Apakah di Indonesia ada? Ya insya Allah juga ada. Ya mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam tarikat yang tersesat. Nanti insya Allah kita akan bahas tarikat tersebut, ya. Syarat dalam mempelajari tarikat, ya. Yang pertama adalah kasih syahih, menjalani tarikat dengan tujuan yang benar, yaitu menjalani dengan sikap ubudiyah dan dengan niatan menghambakan diri kepada Allah. Jangan sampai kita bertarikat hanya untuk dilihat orang, oh itu alim, itu ibadahnya sangat luar biasa, zikirnya sangat luar biasa. Jangan, karena kita harus benar-benar niatan menghambakan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syidik syaris, ya. Haruslah memandang gurunya memiliki rahasia keistimewaan yang akan membawa muridnya ke hadapan ilahi. Jadi seorang yang ingin ikut tarikat harus benar-benar yakin kepada gurunya, ya, kepada mursyidnya, bahwasanya beliau itu mempunyai keistimewaan. Beliau sudah benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita mau berguru kepada seseorang kalau kita tidak yakin guru tersebut hebat. Makanya dalam ranah tarikat di sini hebat apa? Hebat dalam dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah adab muridiyah, ya. Orang yang mengikuti tarikat haruslah menjalani tata kramah yang dibenarkan agama, ya. Jadi adab murhiyah, ya. Di sini harus berakhlak, ya. Makanya orang yang bertarikat, ya, dia harus lemah lembut, sabar, penyayang, ya. Tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, ya. Karena dia harus menjaga atau harus menjalani tata krama yang dibenarkan oleh agama. Yang terakhir adalah, yang keempat adalah akhwal zakiyah, ya. Bertingkah laku yang bersih sejalan dengan ucapan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Tutur katanya, sikapnya ini harus disesuaikan dengan Nabi Muhammad SAW. Diupayakan. Karena saya yakin guru-guru yang benar pasti mengarahkan kepada jalan-jalan yang benar. Yang selanjutnya adalah hifiz al-hummah, ya, menjaga kehormatan gurunya, ada maupun tidak ada. Yang selanjutnya adalah husin al-hidmah, ya. Mereka mempelajari tarikat haruslah mempertinggi pelayanan kepada guru sesama dan kepada Allah tentunya dengan jalan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita ikut tarikat, maka syariat kita harus lebih baik, ya. Jangan sampai kita ikut tarikat, syariat kita lebih buruk daripada yang tidak ikut dari tarikat. Itu kesalahan. Raf'al hikmah, ya. Raf'al himmah, ya. Orang yang masuk tarikat haruslah membersihkan niat hatinya, yaitu mencari pengetahuan khusus dari Allah SWT, bukan tujuan duniawi. Diikut tarikat Naqsabandi, ikut tarikat At-Tijani, jangan hanya untuk keagungan-agungan dunia. Wah, itu ikut tarikat berarti itu zikirnya bagus. Jangan. Kita harus benar-benar membersihkan hati kita, bahwasanya niatannya itu mencari pengetahuan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah nufus al-azimah, ya. Orang yang mempelajari tarikat haruslah menjaga tekad dan tujuan demi meraih ma'rifat, ya. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada tarikat itu adalah membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk ujub, takabbur, riya, hubbud dunya, cinta dunia dan sebagainya. Tawakal, tujuannya adalah rendah hati, juga tujuan daripada tarikat tersebut. Tawadhu, ridha, mendapat ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala juga menjadi tujuan mereka. Jadi jangan sampai tujuan kita di dalam mengikuti tarikat itu tersesat. Yakin kalau sudah tujuannya tersesat, maka tarikatnya juga akan tersesat, ya. Tersesat untuk diri kita sendiri kalau kita mempunyai tujuan yang tidak benar. Poin yang kedua adalah tentang sejarah dan perkembangan tarikat.
Menurut Hamka, pertama, tarikat yang muncul adalah tarikat Ta'ifuriyah ya, pada abad ke-9 Masehi di Persia sebagai bentuk lembaga pengajaran tasawuf. Tarikat tersebut dinasabkan kepada Abu Yazid Al-Bustami ya. Kita sudah pernah belajar tentang konsep tasawuf beliau ya, itu fana, baqa dan itikad ya, karena pahamnya bersumber dari ajaran Abu Yazid ya. Itu adalah yang pertama ya. Kemudian selanjutnya sejarah Islam menunjukkan bahwa tarikat-tarikat sejak bermunculan pada abad ke-12 ya, atau abad ke-6 Hijriah ya, mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dapat dikatakan bahwa dunia Islam sejak abad berikutnya ya, atau tahun 1317 Hijriah pada umumnya dipengaruhi oleh tarikat. Tarikat di sini cukup mewarnai dunia Islam ya. Orang sangat gemar sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut tarikat-tarikat ya, karena memang itu baik ya untuk diikuti ya. Namun pada kelanjutannya ya, tarikat juga mengalami kemunduran ya, karena dihantam oleh tentara Tartar ya, di kota Baghdad ya, dimusnahkan tentara Tartar ya, pada tahun 1258 atau 650 Hijriah. Setiap penghancuran demi penghancuran dilakukan oleh tentara Tartar itu, Islam yang diperkirakan akan lenyap, tetapi alhamdulillah mampu bertahan, bahkan dapat merembes memasuki hati nurani para penyerbu ya, para tentara Tartar tersebut, dan memasuki daerah-daerah baru. Pada umumnya sejak kehancuran kota Baghdad, para anggota tarikat ya, lah yang berperan dalam menyebarkan agama Islam dengan datang ke rumahnya orang, mengajak untuk berislam lagi, atau kalau dia belum Islam untuk Islam lagi ya. Ya, alhamdulillah lambat laun mulai lagi Islam berkembang di sana ya, di Baghdad, dan juga merembet ke dunia luar. Lalu tarikat lagi mengalami kemunduran karena serangan dari kelompok-kelompok yang tidak sepakat dengan jalan ini ya, yaitu tarikat-tarikat atau yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah itu tidak suka dengan tarikat-tarikat ya, sehingga beliau ya, semakin gencar dan kuat pada masa modern, sehingga tarikat itu semakin dikikis juga ya. Karena kenapa? Tarikat dianggap jalan yang tersesat ya, jalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad SAW selalu memerintahkan kita untuk berzikir, untuk beristighfar, untuk selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Oke, memang ada satu sisi negatifnya saat kita terlalu mengikuti tarikat yang salah ya. Salah dalam artian sikap bertaklid kepada agama itu terlalu tinggi sehingga melupakan kehidupan ilmu pengetahuan di dunia ini. Padahal itu juga tidaklah bagus jikalau kita terus-menerus seperti itu. Kalau terus-menerus seperti itu, maka ilmu pengetahuan di dunia Islam atau umat Islam sendiri akan tertinggal. Makanya kita boleh ikut tarikat, boleh ya, cuma jangan sampai kita lupakan ilmu-ilmu pengetahuan. Makanya kalau orang kuliah di ekonomi syariah, apakah boleh ikut tarikat? Ya, boleh. Tidak harus yang tafsir hadis semuanya, tafsir Al-Quran itu yang ikut tarikat, tidak ya. Kalian juga boleh ikut tarikat ya. Karena tarikat tidak menutup, tidak menyekat kalau kalian ingin
baik di dunia. Karena orang yang baik di dunia insya Allah di akhirat juga akan baik. Kalau sukses di dunia, insya Allah akan sukses di akhirat. Kalau jalannya benar. Makanya syariat harus diperkuat sebelum kita memasuki dunia tarikat, dunia hakikat, dan terakhir dunia ma'rifat. Selanjutnya adalah macam-macam tarikat mu'tabarah, ya. Tokoh dan pemikirannya. Pertama adalah tarikat Naqsabandiyah, ya. Pendirinya adalah Muhammad bin Bahauddin Al-Huwaisi Al-Bukhari, ya. Amalannya di sini adalah pokok-pokok ajaran tarikat di sini adalah berpegang teguh dengan kaidah ahli sunnah, meningkatkan usah, memilih hukum yang azimah, senantiasa dalam muraqabah, tetap berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya amalannya ini Naqsabandiyah ini adalah Allah Allah Allah, ya, yang diucapkan dalam hati tanpa bersuara. Ini situ Bondo ada, di Banyuwangi ada, di Jember ada. Terus selanjutnya hukum yang dijadikan pegangan dalam tariqah Naqsabandiyah ini juga ada 6, yaitu zikir, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan kesenangan duniawi. Bukan meniadakan, ya. Kesenangannya aja yang ditinggalkan, ya. Tidak bersenang-senang di duniawi sih. Melaksanakan segenap ajaran agama dengan sungguh-sungguh, senantiasa berbuat baik, ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengerjakan amal kebaikan. Yang kedua adalah tarikat Qadariyah. Nanti kalian bisa baca, saya share aja, ya. Lumayan banyak ini. Terus dasar-dasarnya tinggi cita-cita, menjaga kehormatan, pelayanan, kuat pendirian, membersihkan nikmat Tuhan, membesarkan nikmat Tuhan, selalu membesarkan nikmat Tuhan, selalu bersyukur. Tarikat Zahziliyah, ya, pendirinya adalah Zahziliyah Abdul Hasan Ali Ash-Shazili. Selanjutnya tarikat Rafaiyah, ya, pendirinya adalah Abdul Abbas Muhammad bin Ali Ar-Rifai, ya. Ciri khasnya ini adalah pelaksanaannya, zikirnya yang dilaksanakan bersama-sama dengan iringan suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukan sampai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, antara lain berguling-guling dalam bara api namun tidak terbakar sedikit pun dan tidak mampan oleh senjata tajam. Subhanallah. Apakah ini ada di Indonesia? Mungkin tidak ada, ya. Tarikat Halawatiyah, ya. Terus selanjutnya tarikat Halidiyah, tarikat Adruziyah, ya. Tarikat Al-Haddad, ini cukup kita kenal dengan Al-Haddad, ya. Syahid Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad, ya. Tarikat Aisruziyah, ya. Tarikat At-Tijaniyah, ya. Ini tarikat yang cukup tua juga di Indonesia, ya, dan juga banyak diikuti oleh orang-orang, ya. Tapi biasanya pengikutnya ini orang-orang sepuh, ya, biasanya. Ini tergabung di seluruh dunia. Jadi itu kira-kira pemaparan saya tentang tarikat dalam Islam, sejarah, ya. Karena ini cuma membahas sejarah, ya. Kalau ingin lebih tahu tentang tarikat, tentu kalian harus masuk tarikat. Pilihlah salah satu tarikat mu'tabarah yang ada di sini. Bisa Tijani, bisa Al-Haddad, bisa tarikat Naqsabandiyah, ya, bisa tarikat Qadariyah, ya, yang pendirinya adalah
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Kalian pasti tahu ya. Beliau sangatlah terkenal ya, dan sangatlah masyhur ilmunya ya. Sehingga kita akan tahu banyak tentang tarikat. Kalau kita tidak memasuki tarikat itu sendiri ya kita akan bingung. Tidak harus menunggu tua ya, untuk ikut tarikat. Jika sudah mampu ya silahkan. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita senantiasa berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini cepat berlalu di Indonesia ini. Mudah-mudahan umat Islam selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cepat berlalu, cepat diberi kesehatan para dokter-dokter kita, mudah-mudahan diberi ketabahan, kekuatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan ini di penghujung bulan Ramadan, saya mohon maaf lahir dan batin sekeluarga. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya, di tahun ini 2020. Mudah-mudahan kita semakin bersih hati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.